Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur.
Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kiranya kesetiaan kita beribadah merupakan ungkapan nyata bahwa kita senantiasa menjalani kehidupan yang berbuah di dalam hikmat Tuhan. Sebagaimana tema kita pada hari ini, marilah kita memuliakan Tuhan dengan riang gembira, mensyukuri persekutuan kita pada hari ini. Sidang jemaat, mari kita berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 3 ayatnya yang pertama. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat silakan duduk. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur Pujian. Terambil dari Mazmur 105, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Judul bacaan kita, Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Yang diikatnya dengan Abraham. Dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub. Menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan. Sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Amin. Ucap syukur
Jemaat dipersilahkan berdiri. Dengarkanlah perintah baru, saling mengasihi. Tuhan Yesus bersabda, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar. Tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Silakan duduk. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa-dosa yang kita sudah perbuat sebagai bentuk perlawanan kita terhadap kehendak-Nya. Mari kita tunduk mengaku dosa kita. Keprihatinan hidup masih terjadi di sekitar kita karena penyebaran virus COVID-19. Hikmat yang bersumber dari Roh Allah hendaknya memungkinkan kita setia sebagai umat Tuhan untuk mengimani bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umat yang dikasihinya. Akan tetapi dalam perjalanan hidup yang sulit dan berat, terkadang kita kecewa bahkan marah kepada Tuhan dan sulit untuk menerima bahwa Tuhan tetap berkarya dalam segala situasi kehidupan. Sungguh lembut Tuhan.
bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh sadar dan mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, serta hidup dalam pertobatan. Kepada merekalah anugerah pengampunan itu. Sebagaimana yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sidang jemaat, tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita. Nas persembahan terambil dari Ulangan pasal 12 ayat yang ke-6. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan perpuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu, sapimu, dan kambing dombamu. Kita memuji Tuhan dari PKJ 146, bawa persembahanmu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam persembahan-Mu melalui persembahan yang telah kami ambil dari
berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi dari PKJ 149, ayatnya yang pertama. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan dipersatukan oleh firman Tuhan yang juga menjadi landasan persekutuan kita hari ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan terdiri dari 3 bagian pembacaan. Yang pertama 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Bacaan yang kedua Roma pasal 8 ayat 26 sampai 39. Dan bacaan yang ketiga dari Injil Matius 13 ayat 31 sampai 35. Kita biarkan Alkitab kita terbuka, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Allah Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Agar firman Tuhan bertumbuh dan berbuah dengan baik dalam kehidupan kami yang nyata. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap menerima kebenaran-Mu. Ampuni dosa kami. Kami berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama terambil dari Pertama Raja-Raja pasal 3, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia,
benar dan jujur terhadap Engkau, dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuatu dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Amin. Pembacaan yang kedua dari Roma pasal 8 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-39. Judul perikop ini, Hidup oleh Roh. Ayat 26. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua.
bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat dipersilahkan berdiri. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan.
Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kekasih, kita sudah mengikuti 3 bagian pembacaan dari firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman dengan satu tema, berbuah dalam hikmat Tuhan. Berbuah dalam hikmat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini menjadi dasar dalam kehidupan kekristenan kita. Berbuah dalam hikmat Tuhan. Dalam bahan utama di Injil Matius 13 ayat 31 sampai 35. Ada hal yang sangat menarik. Yesus mengambil perumpamaan biji sesawi dan ragi untuk menggambarkan kerajaan Allah atau menyingkapkan rahasia kerajaan Allah, hakikat kerajaan Allah. Mengapa Yesus mengambil perumpamaan dari biji sesawi dan ragi? Sepintas saudara-saudara, biji sesawi dan ragi ini tidak ada yang menarik. Apalagi dikatakan biji sesawi ini adalah biji yang paling kecil dari segala jenis benih. Dan ragi untuk dicampurkan dalam adonan roti. Kalau ibu-ibu tidak asing lagi yang namanya ragi. Apalagi Yesus tadi menyebut perempuan di sana mengambil ragi dan dicampur dengan tepung terigu. Yesus tertarik untuk menggunakan biji sesawi dan ragi dalam menyingkapkan hal kerajaan surga. Saudara-saudara, dikatakan dalam perumpamaan tadi, walaupun biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi ketika dia bertumbuh, dia menjadi besar. Bahkan menjadi sebuah pohon. Dan memiliki cabang-cabang. Di cabang-cabang inilah burung-burung merasa nyaman. Burung-burung bersarang, berlindung. Demikian juga ragi. Ketika ragi itu dicampur dengan tepung terigu, maka mengembanglah. Ragi itu menghamirkan adonan. Di sini memperlihatkan keistimewaan. Yesus melihat ada yang istimewa dari biji sesawi dan ragi. Yang istimewanya adalah walaupun mereka ini terbilang biji yang kecil, tetapi dalam proses pertumbuhan mereka memberikan dampak. Dalam proses seperti ragi. Yang tumbuh itu sawi ya. Tapi ragi ketika dia ditaruh di adonan mengembang. Jadi dampak, efek atau pengaruh dari biji sesawi dan ragi ini yang istimewa. Pengaruhnya sangat luar biasa. Sangat besar.
Proses serupa dengan pertumbuhan dan dampak dari kerajaan Allah. Ini yang mau dijelaskan oleh Yesus. Seperti apa kerajaan Allah itu bertumbuh, berkembang, berbuah dalam kehidupan orang percaya. Pertumbuhan kerajaan Allah tidak dimulai dari peristiwa atau hal-hal yang spektakuler atau hal-hal yang luar biasa, tapi dimulai dari peristiwa, dari hal-hal yang kecil, yang sederhana. Kita kembali ketika Yesus datang ke dunia. Kehadiran Yesus dalam dunia adalah perwujudan hadirnya kerajaan Allah. Dimulai dari hal yang sederhana, bahkan hina, rendah. Yesus datang ke dunia, dia lahir hanya dalam sebuah kandang. Dengan pakaian kain lampin, tempat tidurnya palungan. Tapi kita lihat bagaimana kerajaan Allah yang ada di dalam diri Yesus itu melalui karya-karya Yesus memberikan dampak, pengaruh yang sangat besar, yang luar biasa dalam kehidupan banyak orang. Dalam pengajaran-pengajaran Yesus, dalam tindakan-tindakan Yesus, teladan-teladan kerendahan hati dalam melayani yang ditunjukkan oleh Yesus. Dan ini yang membawa pengaruh dampak yang sangat besar bagi orang-orang yang berada di sekitar Yesus. Kehadiran Yesus sebagai wujud hadirnya kerajaan Allah benar-benar dirasakan, dinikmati. Bahkan sampai Yesus menuju penderitaan, menuju salib. Yesus tetap memperlihatkan seperti apa cara kerja, seperti apa proses pertumbuhan kerajaan Allah dalam ketaatan dan kesetiaan Yesus mengerjakan keselamatan. Nah, apa yang membuat semua itu? Sehingga Yesus mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kehadirannya membawa dampak yang luar biasa. Karena hikmat. Karena hikmat Allah yang ada di dalam diri Yesus yang membuat dia tetap tekun, tetap setia, sabar, rendah hati, dan bisa melakukan karya-karya dalam seluruh hidupnya. Dan membuat kehidupannya telah membawa pengaruh, dampak yang sangat besar bagi pertumbuhan gereja, bagi pertumbuhan Injil Kerajaan Allah. Injil Kerajaan Allah terus bertumbuh. Walaupun Yesus sudah kembali ke tempatnya di sorga. Murid-murid yang melanjutkan pekerjaan Yesus, yang juga menunjukkan ketaatan dan kesetiaan mereka sebagai rasul, yang membuat Injil itu berkembang dan bertumbuh dengan baik, pekerjaan pelayanan
yang dilakukan oleh murid-murid, bahkan kehidupan mereka pun telah membawa dampak pengaruh yang besar, yang luar biasa, dan membuat Injil itu bisa diterima oleh banyak orang. Hal itu terbukti dalam peristiwa Pentakosta. Di hari Pentakosta ada 3.000 orang yang dibaptis. 3.000 orang bahkan mungkin lebih yang mengakui kedaulatan kerajaan Allah. Karena dampak pemberitaan kehidupan yang dinyatakan oleh para rasul atau murid-murid. Mereka mampu melakukan semua itu didasarkan pada hikmat, karena mereka benar-benar mengandalkan hikmat Allah. Mereka berbuah dalam hikmat Allah, dan buah-buah kehidupan mereka benar-benar dirasakan, dialami. Bahkan itu terus berkembang dalam perjalanan sejarah gereja sampai saat ini. Kita semua, saudara-saudara dan saya, kehidupan kita juga harus mencerminkan hadirnya kerajaan Allah. Baik melalui firman yang kita sampaikan, melalui teladan-teladan hidup, sikap kita dimanapun kita berada. Sehingga kehadiran kita benar-benar memberikan pengaruh yang positif, bukan yang negatif. Kehadiran kita memberikan buah-buah yang baik, buah-buah yang manis, yang bisa dinikmati oleh orang sehingga benar-benar memberikan dampak, pengaruh yang besar. Saudara-saudara yang kekasih, Yesus sangat tertarik dengan biji sesawi dan ragi. Hal yang kecil tetapi memberikan dampak yang sangat luar biasa. Demikian juga dalam kehidupan kita. Hidup ini adalah sebuah pelayanan. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Melayani tidak hanya di mimbar, hanya melalui khotbah, berbagai bentuk pelayanan-pelayanan yang sering kita lakukan. Tapi melayani dalam arti yang luas. Melalui kehadiran kita. Pelayanan-pelayanan yang sekecil dan sesederhana apapun. Kalau kita melakukan itu dengan ketulusan, maka itu akan memberikan dampak, pengaruh positif, pengaruh yang sangat besar bagi orang lain yang merasakan itu. Senyum saja saudara-saudara, itu sudah sebuah pelayanan yang luar biasa, yang kadangkala kita abaikan. Padahal Yesus katakan pertumbuhan kerajaan Allah itu dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Kita jangan mengabaikan perkara-perkara yang kecil untuk perkara-perkara yang besar. Seperti yang saya katakan, kita senyum saja, orang benar-benar merasakan hangatnya perjumpaan dengan kita. Menyapa orang dengan baik, menghadirkan diri kita dengan baik dimanapun kita berada. Dan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana supaya Injil itu
bisa dinikmati oleh orang lain. Bagaimana supaya hidup kita ini benar-benar berbuah dalam hikmat Allah. Matius 10 ayat 16, Yesus mengatakan, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Yesus memang suka sekali menggunakan perumpamaan untuk menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi yang terkait dengan rahasia kerajaan Allah. Bersikap cerdik seperti ular. Cerdik berarti pandai-pandai menempatkan diri, bisa membaca situasi, punya pikiran yang tajam, bisa melihat ke depan yang jauh, yang lebih baik dalam segala kondisi. Kita bisa menghadirkan diri dengan baik. Itu artinya cerdik. Tulus. Apapun yang kita lakukan, termasuk ketika kita senyum, menyapa orang, melakukan sesuatu kepada sesama kita, ketika itu kita lakukan dengan segala ketulusan, akan menjadi berkat. Menjadi berkat bagi orang yang menerima dan menjadi berkat bagi kita yang memberi. Tulus artinya tidak terkait dengan pikiran-pikiran yang kotor. Tidak terkontaminasi dengan motivasi-motivasi yang tidak benar. Tapi benar-benar segala sesuatu yang kita lakukan itu, kita lakukan seperti untuk Tuhan. Dan ketika kita menyadari bahwa kita melakukan ini untuk Tuhan, maka apa yang kita lakukan kepada sesama, sesederhana sekecil apapun, itu akan membawa dampak pengaruh yang luar biasa. Menjadi berkat, memberkati banyak orang. Maka kedaulatan kerajaan Allah itu diakui dan diterima oleh banyak orang. Itu yang juga dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma tadi. Bagaimana sebagai anak-anak Allah yang sungguh-sungguh hidup dalam roh Kristus, dalam roh kudus, mengandalkan roh kudus dalam segala keadaan. Ini juga memperlihatkan orang-orang percaya yang berhikmat, orang-orang yang mengandalkan roh kudus. Ketika kita mengandalkan roh kudus, dikatakan apapun yang kita minta, Tuhan mendengar. Bahkan, saudara-saudara, kita jujur mengatakan, ketika kita menghadapi tekanan-tekanan hidup yang berat, berbagai cobaan, kadangkala kita sudah tidak tahu apa yang kita mau sampaikan sama Tuhan. Yang bisa kita buat adalah menangis, merintih dengan segala keluhan-keluhan kita. Tapi ketika kita memiliki hikmat Allah, kita akan mengandalkan Roh Kudus, maka Roh itu akan turut berdoa, mengungkapkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan Allah sebagai penyelidik yang tahu dengan kedalaman hati kehidupan setiap orang akan mendengar semua keluh kesah kita. Salomo dalam pertama Raja-Raja, ketika Allah mendatangi dia dalam mimpi dengan sebuah permohonan, Salomo, mintalah apa yang kau inginkan. Apa yang Salomo minta sama Tuhan? Salomo pada saat itu dalam kapasitas sebagai raja, seharusnya yang dia minta kehormatan, kekayaan, kepintaran, keahlian. Sebab ini yang harus dimiliki oleh seorang raja, pengalaman. Tetapi justru Salomo sangat menyadari, dia sadari dengan kelemahannya, hambamu ini masih sangat muda dan belum berpengalaman. Itu kan tadi yang dia katakan.
Tapi walaupun demikian, Salomo tidak meminta itu yang terutama. Yang pertama dan terutama bagi Salomo, dia meminta hikmat. Bagi Salomo, hikmat sangat penting bagi seorang raja. Hikmat artinya pengertian, hati yang paham, yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga dia bisa menjadi raja yang adil. Dan memang Tuhan mengatakan tidak ada raja yang sebijaksana, yang memiliki hikmat sebelum dan sesudah engkau. Memiliki hikmat Allah, itulah hal yang paling utama yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Supaya benar-benar bisa bertumbuh dengan baik dan berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan ini akan benar-benar memberi pengaruh yang besar. Allah dipermuliakan. Amin. Saudara-saudara, mari sejenak kita masuk dalam saat teduh meresapi firman yang baru saja melawat kita. Kita akan berdoa syafaat. Kita akan mendoakan warga jemaat yang sakit, yang dirawat di rumah sakit. Bapak Widyarona di Rumah Sakit Luramai. Warga jemaat yang dirawat di rumah, Bapak Penatua Randanan Bandaso, Ibu Adolfina Tapi, Bapak Daniel Marjono, Ibu Esther Linggialo, Nyonya Robert atau Mama Mima, Nyonya Ludia Bahnut, Bapak Banto Palamba, Ibu Te Apang, Ibu Purwaning Siriwa, Ibu Esther Rohana Mangera, Ibu Martin Ertoding, Ibu Mariana Peter Rante, Kinaya Sida, cucu dari Bapak Martin Sida, Bapak Robi Tangke, nenek dari Bapak Robi Tangke. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur Engkau boleh melawat kami dalam persekutuan hari ini, di hari Minggu yang Tuhan kuduskan bagi kami. Firman-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, kiranya itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengandalkan hikmat Tuhan. Ketika kami mengandalkan hikmat Tuhan, maka kami akan benar-benar memberikan buah-buah kehidupan yang baik. Kehadiran kami akan membawa pengaruh yang besar, dampak yang positif bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan yang dipermuliakan, berkati kehidupan seluruh warga jemaat Tuhan. Jemaat Miel Perumnas yang hari ini boleh bersatu hati, satu suara dalam penyembahan, doa dan pujian, dan firman Tuhan. Tuhan yang tahu dengan setiap keberadaan umat-Mu. Tuhan memberkati kehidupan setiap jemaat Tuhan. Memberkati dalam rumah tangga,
memberkati dalam pekerjaan, memberkati dalam perjuangan hidup, usaha yang ditekuni. Bahkan memberkati jemaat-jemaat yang sudah bekerja di luar rumah atau juga yang masih bekerja dari rumah. Berkat-berkat Tuhan senantiasa nyata. Demikian juga warga jemaat yang dalam perjuangan di bangku pendidikan, pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Tuhan berkati. Warga jemaat Tuhan yang dalam perjuangan mencari pekerjaan. Tuhan juga memberkati perjuangan mereka. Tuhanlah sumber masa depan bagi setiap anak-anak-Mu yang benar-benar mengandalkan Engkau. Ya Tuhan, juga kami berdoa untuk warga jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit pun yang dirawat di rumah. Bahkan selain yang dibacakan tadi, masih ada juga warga jemaat yang terus sampai hari ini menjalani perawatan dan pemulihan. Tuhan juga hadir dalam kehidupan seluruh warga jemaat Tuhan yang bergumul karena sakit. Dengarkan doa-doa dan harapan mereka. Memberkati makanan, minuman, obat-obat, medis, atau dokter yang menangani bahkan keluarga. Dengan waktu Tuhan mereka akan memperoleh kesembuhan. Boleh bersuka cita bersama keluarga masing-masing. Ya Tuhan, jika ada jemaat yang berduka cita, Tuhan kuatkan dan hiburkan. Bahkan salah seorang guru TK Harapan Kasih, Peniel, Ibu Rahel, yang beberapa waktu lalu ditinggalkan orang tua terkasih, ayah terkasih. Engkaulah kekuatan dan pengharapan bagi Ibu Rahel dan seluruh keluarga. Tuhan hiburkan mereka. Berkati warga jemaat Tuhan yang bersuka cita, baik itu yang berulang tahun perkawinan pun ulang tahun kelahiran. Sempurnakan sukacita mereka. Biarlah jemaat-Mu boleh memberikan yang terbaik lewat ketaatan dan kesetiaan. Sebagaimana Tuhan memberikan yang terbaik bagi jemaat Tuhan. Juga memberkati kami semua yang boleh terlibat dalam pelayanan malam ini. Dalam pelayanan hari ini. Baik itu sebagai majelis, kantoria organis, tim multimedia, operator sound system. Biarlah pelayanan kami hari ini benar-benar untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami akan terus setia melayani Tuhan dan mengandalkan hikmat-Mu. Sehingga hidup kami benar-benar bermanfaat, menjadi berkat bagi jemaat, bahkan bagi sesama kami. Bapa di surga, berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberikan kekuatan, terutama dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan memberikan hikmat. Dengan waktu Tuhan, kami akan pulih dari virus corona ini. Tuhan juga pulihkan negara kami dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Juga kami boleh terus menjaga kesehatan, mematuhi himbauan pemerintah atau pedoman kesehatan. Bapa di surga, berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan, membawa perkara yang baik bagi kami. Ini kami anak-anak-Mu membawa doa syukur dan permohonan pengharapan kami. Ampuni dosa kami. Dengar dan sempurnakan doa kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
yang mengajar berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sejenak perhatikan warta jemaat yang sudah ada di tangan kita masing-masing. Ada beberapa bagian yang perlu mendapat penekanan. Pertama, pada angka 2 Romawi tentang katekisasi Sidi. Telah dibuka pendaftaran katekisasi Sidi reguler. Bagi bapak, ibu, disilahkan mendaftarkan anak-anaknya untuk hal tersebut di atas. Rencana belajar disesuaikan dengan new normal. 3 Romawi. Tanggap bencana alam di Masamba. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa pada minggu hari ini tanggal 26 Juli 2020 akan diedarkan amplop persembahan untuk bencana alam di Masamba demi meringankan beban kepada keluarga yang mengalami musibah. Atas bantuan dan partisipasi jemaat disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 4 Romawi. Pembukaan kotak persembahan keluarga. Kotak persembahan keluarga yang sudah dibuka pada bulan Juli 2020 kepada jemaat diucapkan terima kasih. Dan yang belum buka diundur pada bulan November 2020. 5 Romawi, bantuan untuk, kami ulangi, bantuan untuk bencana alam di Masamba yang sudah disampaikan tadi. Selanjutnya, pembagian sembako kepada anggota jemaat yang terdampak COVID-19. Jika ada warga jemaat yang rindu membantu saudara dan saudari kita yang terdampak COVID-19, yang tersebut di atas dapat memberikan bantuan berupa beras, kantongan 10 kg, telur, minyak goreng dalam kantongan yang 1 liter, dan dalam bentuk uang. Dan mengenai berita keuangan dan seterusnya dipersilahkan jemaat untuk membacanya sendiri. Demikian penekanan warta jemaat pada hari Minggu tanggal 26 bulan Juli 2020. Selanjutnya kami sampaikan ucapan syukur dan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavina yang sudah memimpin ibadah pada hari Minggu ini. Dan terima kasih kami kepada pemain orgen, kantoria, petugas sound system, dan majelis gereja yang bertugas pada hari Minggu saat ini. Juga petugas keamanan dan kepada warga jemaat yang pada hari ini sudah mengikuti ibadah, atas nama majelis gereja mengucapkan terima kasih. Diharapkan pada minggu depan kita dapat berjumpa kembali di rumah Tuhan yang kudus ini untuk sama-sama mengangkat puji Tuhan, puji syukur dan memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Pendeta untuk melanjutkan akta ibadah yang belum selesai. Jemaat dipersilahkan berdiri.
Dengarkanlah petunjuk hidup baru Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, pergilah, Tuhan mengutusmu untuk terus berbuah dalam hikmat Tuhan, dengan tetap menyatakan kualitas hidup beriman dalam segala situasi dan kondisi. Arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat, kita akhiri ibadah kita menyanyi nyanyian syukur terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang